Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Rizky. Saya Fikri Akmal. Saya David Nurdiza Saputra. Saya Nisa Ramadhani. Saya Amela Putri Murtiana. Saya Dina Jelas Maharani. Kami akan membawakan materi tentang peran Puputan Margarana. Selamat menyaksikan. Indonesia, negeri merdeka dengan berjuta peristiwa. Tanah air bagi peradaban manusia. Peradaban yang tersusun dari kisah-kisah yang silih berganti. Di antara perdamaian dan peperangan. Perang terjadi di mana-mana. Perlawanan terus terjadi. Bahkan meski sampai titik darah penghabisan. Salah satunya adalah Perang Puputan di Pulau Bali. Historis. Setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia masih harus menghadapi Belanda yang ingin kembali menjajah melalui Naisca atau Netherlands Indies Civil Administration. Dalam perjanjian Linggarjati 15 November 1946, Belanda hanya mengakui kekuasaan Indonesia di atas Jawa, Sumatera, dan Madura. Bali tidak termasuk, sehingga Belanda menganggap Bali sebagai bagian dari negara Indonesia Timur yang berada di bawah pengaruh Belanda. Rakyat Bali menolak keras kebijakan tersebut karena berarti mereka tidak diakui sebagai bagian dari Republik Indonesia. Semangat perlawanan rakyat Bali juga terinspirasi oleh tradisi Puputan, berjuang hingga titik darah penghabisan, mempertahankan harga diri dan kemerdekaan. Pembentukan dan mobilisasi Batalion Ciung Wanara. I Gusti Ngurah Rai, seorang pemimpin muda asal Bali yang sebelumnya berada di Yogyakarta, kembali ke Bali pada tahun 1946 dengan membawa semangat perjuangan revolusi. Ia kemudian membentuk Batalion Ciung Wanara, pasukan inti rakyat Bali yang terdiri dari pemuda-pemuda pejuang. Batalion ini dibentuk secara terorganisir dengan sistem militer sederhana, di mana para anggota dilatih taktik gerilya, disiplin, serta semangat bela tanah air. Proses pembentukan batalion dilakukan dengan menghimpun pemuda dari berbagai daerah di Bali yang memiliki tekad mempertahankan kemerdekaan. Untuk memperkuat pertahanan, mobilisasi pasukan Ciung Wanara dilakukan dengan cara bergerak dari desa ke desa, melakukan konsolidasi dengan rakyat, serta mengatur strategi gerilya di wilayah pegunungan maupun pedesaan. Hal ini membuat mereka lebih lincah dalam menghadapi pasukan Belanda yang jumlahnya lebih besar dan persenjataannya lebih modern.
Tugas utama batalion ini adalah melawan kehadiran Belanda, merebut persenjataan, dan menjaga kedaulatan Republik di Bali. Pada 8 November 1946, pasukan Ngurah Rai berhasil melucuti senjata polisi Nica di desa Tabanan. Keberhasilan ini membuat Belanda marah dan segera menyiapkan pasukan dalam jumlah besar untuk memburu Ciung Wanara. Batalion Ciung Wanara kemudian bermanuver dan berpindah ke Desa Marga untuk menghindari pengepungan Belanda. Setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, berita tentang berdirinya Republik Indonesia akhirnya sampai ke Bali pada Oktober 1945. Kabar ini disambut dengan gembira oleh rakyat Bali, terutama para pemuda, yang kemudian mulai mendirikan barisan perjuangan dan laskar rakyat. Namun, Belanda yang membonceng suku Tunica mendarat di Sanur pada awal 1946 dengan dalih melucuti tentara Jepang perlahan. Mereka mulai menguasai kembali wilayah strategis dalam melakukan politik divide et impera untuk memecah belah rakyat. Belanda berusaha menarik simpati para raja dan bangsawan Bali agar bersedia bekerjasama, tetapi sebagian besar rakyat menolak karena sadar akan niat Belanda mengembalikan kolonialisme. Situasi semakin panas ketika Belanda mendirikan pos-pos militer di kota-kota seperti Denpasar, Gianyar, Tabanan, dan Singaraja. Mereka melakukan tindakan represif berupa penangkapan aktivis, penyitaan logistik, dan tekanan terhadap desa-desa yang mendukung Republik. Kondisi ini menimbulkan ketegangan antara rakyat dengan pihak Belanda. Pada saat yang sama, para pemuda Bali yang berjiwa nasionalisme mulai menjalin komunikasi dengan tokoh-tokoh perjuangan di Jawa. I Gusti Ngurah Rai, yang saat itu masih berada di Yogyakarta dan terhubung dengan pemerintahan pusat, kemudian dipanggil pulang untuk memimpin perlawanan di tanah kelahirannya. Ketika kembali ke Bali pada awal 1946, Ngurah Rai membawa semangat revolusi serta instruksi dari pemerintah pusat untuk mengorganisasi kekuatan rakyat. Kedatangannya disambut dengan antusias oleh pemuda-pemuda Bali yang siap bertempur, mempertahankan kemerdekaan. Dari sinilah jalan menuju pembentukan Batalion Ciung Wanara semakin jelas sebagai respon langsung atas ancaman Belanda yang ingin kembali menjajah Bali. Dini hari, 20 November 1946, pasukan Belanda mulai mengepung posisi Ciung Wanara. Pertempuran besar pecah pada pukul 8 pagi. Pasukan Ngurah Rai yang hanya berjumlah sekitar 96.000 orang melawan lebih dari 2.000 pasukan tentara Belanda dengan perlengkapan yang sangat jauh lebih modern. Sekitar pukul 12 siang, Belanda mendapat dukungan pengeboman udara dari pesawat tempur yang datang dari Makassar, sehingga pasukan Ciung Wanara semakin terdesak. Pertempuran berlangsung sangat sengit selama 9 jam, sehingga sore hari pukul 17.00. Hasilnya, seluruh pasukan Ciung Wanara gugur sebagai pahlawan, termasuk Ki Gusti Ngurah Rai di pihak Belanda. Tercatat lebih dari 40.000 pasukan tentara yang tewas. Belanda kemudian mengumpulkan jenazah para pejuang di Pasar Marga. Namun, hanya 86.000 jasad yang berhasil ditemukan. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, Letnan Kolonel I Gusti Ngurah Rai, pemimpin utama pasukan Bali sekaligus tokoh sentral dalam pertempuran Margarana. Lahir di Carangsari, Badung 30 Januari 1917, mendapat pendidikan militer di Magelang dan sempat berhubungan dengan tentara Jepang sebelum proklamasi. Pada usia 29 tahun, beliau memimpin
resismen Sunda kecil dengan penuh keberanian, gugur bersama pasukannya dalam pertempuran Puputan di Margarana. Yang kedua yaitu pasukan Cilung Wanara, pasukan inti yang dipimpin oleh Ngurah Rai berjumlah sekitar 96 orang pejuang. Mereka adalah simbol kesetiaan dan keberanian karena memilih bertahan sampai titik darah penghabisan. Semangat juang pasukan ini kemudian dikenang sebagai Puputan Margarana. Yang ketiga yaitu rakyat Bali. Tidak hanya prajurit, tetapi juga rakyat biasa ikut memberikan dukungan logistik, informasi, dan perlindungan kepada pasukan Ngurah Rai. Peran rakyat sangat penting meskipun harus menghadapi resiko yang besar. Yang pertama, Kapten JBT Konik, salah satu pemimpin lapangan Belanda yang terlibat langsung dalam pengepungan pasukan Ngurah Rai, turut serta dalam operasi penangkapan dan penghancuran basis pejuang di Bali. Yang kedua, Letnan Kolonel F. Mollinger, pemimpin Y Brigade pasukan Belanda yang ditempatkan di Bali setelah Belanda kembali ke Indonesia pasca Perang Dunia Kedua, berperan dalam menyusun strategi, menumpas perlawanan rakyat Bali, memimpin operasi militer besar-besaran dengan persenjataan yang modern. Yang ketiga, Tentara Nica, mendukung Belanda dalam menguasai Bali, berfungsi sebagai aparat sipil dan intelijen yang membantu strategi militer Belanda. Tokoh-tokoh ini mencerminkan perbedaan besar dalam kekuatan dan semangat. Belanda mengandalkan persenjataan modern, strategi militer profesional, dan pasukan yang lebih besar. Rakyat Bali dipimpin oleh Ngurah Rai dengan semangat Puputan yang tidak tergoyahkan. Semangat dan pengorbanan para tokoh Indonesia inilah yang kemudian menjadi inspirasi perjuangan kemerdekaan di seluruh Nusantara. Simbol perlawanan Puputan Margarana menjadi bukti nyata bangsa Indonesia, khususnya rakyat Bali, dalam mempertahankan kemerdekaan meski melawan kekuatan yang jauh lebih besar. Penghargaan nasional I Gusti Ngurah Rai dianugerahi gelar Pahlawan Nasional pada tahun 1975. Namanya diabadikan sebagai nama Bandara Internasional Bali, kapal perang KRI, dan wajahnya dicetak pada uang Rp50.000 pada edisi 2005. Monumen Margarana di lokasi pertempuran dibangun Taman Pujaan Bangsa Margarana untuk mengenang para pejuang yang gugur. Monumen ini menjadi tempat ziarah sejarah dan pendidikan bagi generasi muda. Dampak politik. Meskipun kalah secara militer, peristiwa ini memperkuat tekad bangsa Indonesia untuk terus melawan Belanda. Belanda menyadari bahwa semangat kemerdekaan tidak bisa dipadamkan dengan senjata. Warisan budaya, tradisi Puputan dari Bali kini diingat sebagai simbol keberanian dan penghormatan tanpa pamrih demi bangsa.
Terima kasih telah menyaksikan video singkat dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.